Pada abad ke-15, Madura terpecah menjadi 4 kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah yang sekarang menjadi 4 kabupaten: Sumeneb, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. 4 kerajaan ini hidup dalam kedamaian, bahkan menjalin hubungan kekerabatan antara beberapa kerajaan. Kedamaian itu hancur setelah campur tangan kerajaan Jawa. Penguasa Jawa yang haus akan kekuasaan. Wilayah Jawa yang telah luas tak cukup dinikmatinya dan mesti mencaplok Pulau Madura. Raja Jawa yang tak nyaman melihat Madura dikuasai oleh orang Madura sendiri. Ya, Madura dijajah oleh Pulau Jawa. Orang Madura pasti kenal dengan nama Trunojoyo, pahlawan Madura yang melakukan perlawanan pada Kerajaan Mataram. Dari garis silsilah, Trunojoyo adalah bangsawan keturunan dari Raja-Raja Madura. Trunojoyo adalah produk manusia yang tersisa dari politik invasi Mataram terhadap Madura yang berakhir mengerikan. Dalam ekspedisi ini, tak satu pun Raja Madura yang hidup. Seluruhnya tewas di tangan pasukan ekspedisi Mataram. Satu-satunya pangeran yang masih hidup adalah Raden Prasena dari Kerajaan Arosbaya. Kami akan sajikan sejarah penyerangan Kerajaan Mataram ke Pulau Madura. Simak hingga akhir. Konten ini tidak ditunjukkan untuk memecah belah. Konten ini hanya untuk edukasi tentang masa lalu yang pernah terjadi dan tak boleh kita lupakan. Setiap detik sejarah yang telah terjadi itu adalah bagian dari identitas kita. Sebelum membahas konflik antara Madura dan Mataram, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai Kerajaan Mataram. Penguasa Mataram yang melancarkan serangan ke Madura adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau merupakan raja keempat Kesultanan Mataram yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung adalah anak dari Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati serta naik tahta pada usia ke-20 tahun. Sultan Agung diakui sebagai salah satu pemimpin yang berhasil membawa Mataram Islam ke puncak keemasannya sekitar tahun 1627 atau setelah kurang lebih 14 tahun memerintah. Di bawah kepemimpinannya, wilayah-wilayah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil dikuasai. Bahkan kekuasaan Mataram Islam mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian dari Jawa Barat. Sultan Agung dikenal sebagai penguasa lokal pertama yang melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap Belanda, yang saat itu hadir melalui kongsi dagang VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Pada masa itu, VOC baru menguasai Batavia yang sekarang adalah Jakarta. Mataram beberapa kali menyerang VOC, namun upaya-upaya tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Pada tahun 1624 Masehi, Adipati Sujayanapura ditunjuk oleh Sultan Agung sebagai panglima ekspedisi militer melawan Madura, sebagaimana ditulis oleh Hermanus Johannes de Graaf dalam bukunya Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung yang diterbitkan pada tahun 1986. Kisah tentang penaklukan tanah Madura dimulai kala Sultan Agung, Raja Mataram, memerintahkan kepada segenap panglima perangnya untuk menghancurkan dan menguasai semua kerajaan yang ada di Madura. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Ekspansi Mataram ke Madura justru menghadapi perlawanan yang jauh lebih kompleks daripada yang diduga. Perlawanan sengit dari pihak Madura bahkan memaksa Mataram untuk mendatangkan pasukan tambahan dalam jumlah yang sangat besar dari Jawa. Menurut catatan sejarah kolonial, kunci kemenangan Mataram seringkali dikaitkan dengan figur kontroversial bernama Juru Kiting. Tokoh ini dipercaya memiliki kekuatan dan kesaktian magis yang berperan penting dalam melemahkan mental pasukan Madura. Sejarah de Graaf mendokumentasikan sebuah insiden psikologis di mana ritual yang dipimpin Juru Kiting seperti gerakan menengadah ke langit lalu sujud ke tanah berhasil memompa semangat pasukan Mataram sekaligus meruntuhkan moral dan nyali lawan. Momentum inilah yang dimanfaatkan Mataram untuk melancarkan serangan besar-besaran hingga menaklukkan kerajaan-kerajaan Madura satu persatu.
Pada puncaknya, di tahun 1624 Masehi, penaklukan ini berakhir tragis dengan dilenyapkannya seluruh Raja Madura, menandai upaya sistematis Mataram untuk mengkonsolidasi kekuatan secara mutlak. Kerajaan Arosbaya yang agung di Madura hampir hilang tak berbekas, hanya menyisakan satu pangeran Arosbaya yang masih tersisa. Ia adalah Raden Prasena. Nasib Raden Prasena berubah drastis usai ditaklukkan. Dari seorang putra raja berubah menjadi tawanan perang. Kemudian ia diangkat oleh Sultan Agung menjadi abdi dalam yang harus tunduk pada seluruh tata tertib keraton. Di balik kepatuhannya, benak Raden Prasena senantiasa dihantui bayang-bayang kelam akan tewasnya anak saudara dan rakyatnya di tangan Sultan Agung selama invasi Mataram ke Madura. Dan dia mesti mengabdi pada pembunuh kerabatnya. Meski demikian, berkat ketegaran hatinya, ia berhasil mengubur dalam-dalam kenangan pahit itu sehingga tidak terpancar secuil pun duka di raut wajahnya. Sikapnya yang luhur, budi pekerti yang terpuji, kesopanan serta kecakapannya dalam menjalankan tugas mencitrakan pengabdian yang tulus terhadap Keraton Mataram. Integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi yang dipancarkan Raden Prasena hingga akhirnya meluluhkan hati Sultan Agung dan seisi istana, yang kemudian berbalik memberinya simpati. Sejak saat itu, Raden Prasena diangkat menjadi anak angkat Raja Mataram dan menikmati hak dan perlakuan setara dengan para pangeran. Sultan Agung kemudian menunjuk seorang penguasa di Madura yang tetap berada di bawah kendali Mataram, dan yang dipilih adalah Raden Prasena. Pada 23 Desember 1624 Masehi, Raden Prasena dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pangeran Cakraningrat I. Penobatan yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1045 Hijriah ini dilangsungkan bersama dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan sebagai Grebek Maulud di Keraton. Pada tanggal ini pula ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sampang. Kita bisa melihat betapa kuatnya Raden Prasena menahan amarah dalam hatinya. Dia menahan dendam dan tidak mengumpulkan kekuatan untuk balas dendam, yang jika itu dilakukan maka tumpah darah akan mengalir deras dan belum tentu juga Madura akan kembali berada di bawah kekuasaannya. Namun dengan sikapnya yang lemah lembut, Madura kembali menjadi wilayah yang dia pimpin, meskipun Madura tetaplah berada di bawah kekuasaan Mataram sang penjajah. Pada tahun 1645, Sultan Agung meninggal dunia dan digantikan anaknya Raden Mas Sayyidin atau yang dikenal dengan Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya yang menentang kuat VOC, Amangkurat I di tahun pertamanya menjabat malah mengadakan perjanjian dengan VOC. Di bawah kekuasaan Amangkurat I, Mataram semakin lama semakin tampak kepemimpinannya yang semena-mena. Hingga akhirnya Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura, tercatat dalam sejarah sebagai pemberontak yang menentang kekuasaan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Kesunanan Mataram. Akar perlawanannya berawal dari kebijakan Amangkurat I yang dianggap otoriter dan keputusannya untuk bersekutu dengan VOC setelah era Sultan Agung berakhir. Kebijakan ini memicu ketidakpuasan mendalam di kalangan elit istana dan para ulama. Amangkurat I merespon gelombang protes ini dengan tindakan represif yang memuncak pada penangkapan dan eksekusi massal terhadap ribuan ulama serta santri di seluruh wilayah kekuasaan Mataram. Menurut Buya Hamka, korban dari kalangan santri dan ulama dalam pembantaian yang diperintahkan Amangkurat I mencapai 7.000 jiwa. Dalam bukunya Dari Perbendaharaan Lama, Hamka menuliskan, yang banyaknya tidak kurang dari 7.000 orang, kemudian menyuruh mereka naik tiang gantungan. Pendapat senada disampaikan oleh sejarawan Belanda Hermanus Johannes de Graaf yang memperkirakan jumlah korban antara 5.000 hingga 6.000 orang dalam karyanya Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I. De Graaf menggambarkan peristiwa tersebut terjadi dengan cara mengerikan. Aksi pembantaian ini dilaksanakan secara serentak dan kilat di berbagai daerah dengan komando yang diberikan melalui sebuah tembakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh peristiwa berdarah yang menimpa para santri dan ulama itu telah berakhir. Dari semua kekelaman yang dilakukan Amangkurat I menyebabkan oposisi terhadap kepemimpinan Amangkurat I tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam istana, termasuk dari putra mahkotanya sendiri, Pangeran Adipati Anom, yang kelak memiliki gelar Amangkurat II. Kendati demikian, sang pangeran memilih untuk tidak melakukan konfrontasi langsung. Sebagai gantinya, Adipati Anom melakukan pendekatan rahasia kepada Raden Kajoran,
penambah drama, seorang figur yang memiliki pengaruh sebagai ulama dan masih terhubung dengan keluarga kerajaan. Melalui jalur ini, Trunojoyo, menantu Raden Kajoran, ditunjuk sebagai tokoh kunci yang akan memimpin pemberontakan secara nyata. Bagi Trunojoyo, perjuangan ini bukan hanya sekedar melawan pemimpin yang semena-mena, bukan hanya sekedar melawan VOC yang menjadi teman karib kerajaan Mataram, tapi juga untuk mengobati hatinya yang teriris saat ayahnya dibunuh oleh Mataram. Setelah mendapat mandat, Trunojoyo langsung melancarkan aksi ofensif. Ia memulai dengan menculik Cakraningrat II, anak kedua dari Cakraningrat I. Jika kalian masih ingat, Cakraningrat I adalah Raden Prasena atau pemimpin pertama Madura setelah Madura ditaklukkan oleh Mataram. Jadi Cakraningrat II adalah pemimpin di Madura yang diculik dari tempat pengasingannya di Lodoyo, Blitar pada tahun 1674. Setelah itu, Trunojoyo berhasil menduduki Madura dan memproklamirkan kedaulatan Madura Barat dengan dirinya sebagai raja. Di sisi lain, Trunojoyo juga membangun koalisi militer dengan Karaeng Galeson, pemimpin kelompok pelarian Makassar, mantan pendukung Sultan Hasanuddin, yang bermarkas di Demang, Panarukan. Koalisi ini sepakat untuk bersama-sama memerangi Amangkurat I dan Kerajaan Mataram yang dianggap sebagai kaki tangan VOC. Strategi politik Trunojoyo dalam memperkuat posisinya adalah dengan menikahkan putrinya dengan putra sekutunya, Karaeng Galesong. Dukungan lain mengalir dari Penembahan Giri di Surabaya yang bersimpati pada perjuangan Trunojoyo akibat kekecewaan terhadap kebijakan Amangkurat I yang menindas ulama. Koalisi tiga kekuatan, Madura, Makassar, dan Surabaya ini terbukti efektif sehingga berulang kali memukul mundur pasukan Mataram. Namun kesuksesan militer ini justru menjadi bumerang yang merenggangkan hubungan Trunojoyo dengan Adipati Anom. Akar perselisihan mereka diduga kuat karena keengganan Trunojoyo untuk menyerahkan kendali pasukannya kepada Adipati Anom atau Amangkurat II. Konflik ini memuncak ketika Trunojoyo berhasil mengalahkan Adipati Anom dalam sebuah pertempuran pada Oktober 1676. Kekalahan telak tersebut memicu pelarian Amangkurat I dari istana. Raja yang sakit-sakitan itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Tegal dalam upayanya mencari perlindungan, dan jasadnya dimakamkan di Tegal Arum. Pasca kematian ayahnya, Adipati Anom atau Amangkurat II naik tahta dengan gelar Amangkurat II. Namun dia tidak istiqomah menentang VOC. Dia mengambil langkah drastis dengan bersekutu dengan VOC. Sebuah perjanjian ditandatangani di Jepara pada September 1677 yang mewajibkan Mataram menyerahkan pesisir utara Jawa sebagai kompensasi atas bantuan VOC melawan Trunojoyo. Di sisi lain, Trunojoyo membangun pertahanan di Kediri, tepatnya di Kompleks Setono Gedong yang merupakan situs bersejarah bekas kerajaan. Lokasi ini juga menjadi tempat penyiapan harta rampasan dari Keraton Mataram. Menghadapi ancaman ini, pasukan loyalis Mataram yang telah bersekutu dengan VOC merencanakan serangan besar. Mereka bergerak dari 3 kelompok dari pelabuhan berbeda. Satu dipimpin Kapten Tek dari Semarang, kelompok lain dari Rembang, dan pasukan inti yang dipimpin langsung oleh Hart dan Amangkurat II dari Jepara. Setelah berkumpul dan menyatukan kekuatan di Gedong serta Lembah Bengawan Solo, mereka kemudian bergerak bersama untuk mengepung markas Trunojoyo di Kediri. Setelah membangun pangkalan depan di Curing, pasukan loyalis bergerak maju menuju Kediri. Kekuatan gabungan yang berjumlah dari sekitar 1.200 tentara VOC dan 1.000 prajurit Mataram ini terbagi dalam 2 barisan di bawah pimpinan Hart dan Desain Martin. Sementara Amangkurat II menunggu di Singkal yang lebih aman. Upaya pasukan Trunojoyo untuk menghalangi laju mereka tidak membuahkan hasil. Pada 25 November, serangan dilancarkan ke Kediri, sebuah kota benteng dengan pertahanan kuat berupa tembok setinggi 6 meter. Diperkuat oleh 43 baterai artileri, pasukan Hart menyerbu dari timur, sedangkan Desain Martin menerobos dari barat laut dan berhasil lebih dulu mencapai alun-alun dekat kediaman Trunojoyo yang diduga berlokasi di Kompleks Setono Gedong. Pertempuran sengit pecah di mana 4 konfir VOC pimpinan Kapten Tax harus bertarung dari satu halaman ke halaman lain untuk merebut kompleks pusat kekuasaan Trunojoyo dengan granat tangan menjadi senjata andalan dalam pertempuran urban ini. Kekalahan telak dialami pihak Trunojoyo yang terpaksa melarikan diri ke pedesaan selatan dengan meninggalkan korban jiwa yang signifikan. Di pihak loyalis, 2 bangsawan senior gugur termasuk Tumenggung Mangkuyuda.
Kemenangan ini diikuti aksi penjarahan besar-besaran terhadap Istana Trunojoyo. Trunojoyo ditangkap VOC pada akhir 1679. Trunojoyo menjadi tawanan VOC, tetapi dibunuh oleh Amangkurat II saat kunjungan raja pada 1680. Dengan begitu, Madura tetap berada di bawah kekuasaan Mataram. Sampai kapan Mataram menguasai Madura? Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Dampak Mataram bekerja sama dengan VOC. Amangkurat II beberapa kali memperbarui perjanjian dengan VOC. Perjanjian yang dibuat untuk membiayai operasi penumpasan terhadap musuh-musuhnya, termasuk Trunojoyo. Amangkurat II berhasil dalam operasi militernya, namun kemenangan ini justru membawa Mataram ke dalam krisis keuangan yang parah. Anggaran perang yang sangat besar menguras habis kas kerajaan, menyebabkan defisit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kondisi terdesak, Amangkurat II mengambil langkah fatal dengan meminjam utang besar dari VOC. Sebagai konsekuensinya, ia terpaksa menandatangani perjanjian pada tahun 1677 dan 1678 yang sangat merugikan kedaulatan ekonomi Mataram. Melalui perjanjian ini, VOC mendapatkan hak penuh atas pajak pelabuhan pesisir, monopoli pembelian beras dan gula, monopoli impor tekstil dan candu, serta pembebasan cukai. Bahkan Amangkurat II juga menjanjikan penyerahan Semarang. Kompromi ini pada dasarnya menyerahkan kendali ekonomi kerajaan kepada VOC demi menyelamatkan tahtanya agar tidak dilengsarkan. Perjanjian pada tahun 1677 memuat kewajiban finansial besar bagi Mataram, yaitu membayar 250.000 real Spanyol, setara kurang lebih 110 miliar, dan 3.000 koyang beras, sekitar 5.700 ton. Perjanjian itu juga mencantumkan biaya tambahan 20.000 real, sekitar 8,8 miliar per bulan jika konflik terus berlanjut. Sebagai kompensasi atas bantuannya, VOC memperoleh kendali atas benteng Jepara. Situasi memburuk ketika Trunojoyo berhasil merebut ibu kota Mataram waktu itu, dan Sesuhunan Amangkurat I wafat dalam pelarian. VOC di bawah pimpinan Spilman segera mengangkat putra mahkota sebagai raja baru, yaitu Amangkurat II di Jepara, dan memulihkan tahtanya dengan kekuatan militer. Kemenangan ini kembali dibayar dengan harga yang sangat tinggi, 301.000 real Spanyol, lebih dari 132 miliar, ditambah 60.000 rupiah, sekitar 26 miliar. Peristiwa ini mengubah Mataram menjadi kerajaan yang bergantung secara finansial pada perusahaan dagang asing. Konflik internal yang berulang membuat para penerus tahta Mataram terus bergantung pada bantuan militer VOC untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, VOC tidak bertindak sebagai sekutu tanpa pamrih, melainkan sebagai pihak yang selalu menuntut balasan politik dan ekonomi yang menguntungkan. Akhirnya, Panggarang bersedia untuk berunding damai. Banyak syarat yang aku ingin kau tepati. Pada tahun 1705 misalnya, Pakubuwono I, Raja Mataram, meminta bantuan VOC dalam perang suksesi Jawa pertama. Sebagai balasannya, ia harus menyerahkan wilayah di timur Sungai Losari, mengakui kemerdekaan Cirebon di bawah pengaruh VOC, serta melepaskan kekuasaan atas Madura. Madura dijadikan alat tukar untuk membayar hutang pada VOC. Dengan begitu, Madura tidak mendapatkan kedaulatannya meskipun telah lepas dari Mataram, karena kekuasaan Madura pindah tangan ke Belanda melalui VOC. Trunojoyo lahir sekitar tahun 1649 di Arosbaya, Bangkalan, Madura, Kesultanan Mataram. Beliau memiliki nama lain Panembahan Maduretna Panatagama. Perlawanan Trunojoyo dikenang sebagai perjuangan heroik bagi rakyat Madura. Dia menghibahkan jiwa raganya untuk membebaskan Madura dari kezaliman, melawan penjajah, dan membela ulama dan para santri. Trunojoyo adalah potret rakyat Madura yang cinta tanah air dan menolak diperbudak oleh kekuatan asing. Muncul usulan agar Raden Trunojoyo diangkat menjadi pahlawan nasional. Raden Trunojoyo dianggap sebagai pahlawan perjuangan lokal di Madura dan Jawa Timur karena perlawanannya terhadap Mataram dan VOC. Namun, secara resmi belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama beberapa jalan di Indonesia, seperti nama jalan di depan Mabes Polri Jakarta Utara, nama jalan di Surabaya, Bandung, Semarang, dan beberapa kota lainnya, termasuk jalan di 4 kabupaten di Madura, serta menjadi nama bandara udara di Sumeneb, Bandara Udara Trunojoyo, dan Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Madura.
Tretan Matura, mari kita dukung pemerintah kita untuk mengusulkan agar Pangeran Trunojoyo dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kepada Pangeran Trunojoyo, hormat kami rakyat Madura. Kepada beliau, Al-Fatihah.